fantastis. Yes, yes, yes. Hari Minggu ini kita ketemu lagi dalam ibadah yang penuh sukacita, Kakak. Ya, Kakak. Walaupun masih ibadah online, tapi tidak mengurangi rasa ucap syukur dan sukacita kita untuk beribadah dan kepada Tuhan Yesus. Untuk ibadah kali ini akan dipimpin oleh Bang Arnold dengan Kak Sama Kak Eva. Oke, dan organis kita yang setia dan yang paling ganteng adalah Situa PB Wisma Juntak dan Paragenda kita baru Situate baru Tambolon. Nah, untuk pelayan firman kali ini akan dipimpin oleh Inang Boru Sinaga. Oke. Untuk memulai ibadah, sebelum kita mulai ibadah, kali ini ibadah kita akan dibuka oleh teman kita Angel Simanjuntak di dalam doa. Jadi kita siap-siapkan hati kita untuk kita berdoa sama-sama ya, akan dipimpin oleh teman kita ya. Shalom teman-teman sekolah minggu. Sebelum kita memulai pada hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus karena Engkau sudah memberikan kami kesempatan hidup sehingga kami bisa ada saat ini semua karena berkat kemurahan-Mu. Sekarang kami ingin beribadah, Tuhan berkatilah kami agar kami dapat beribadah dengan baik dan mendengar khotbah yang diberikan oleh Inang Diakones. Berkati juga Kakak Guru Sekolah Minggu, Inang Situa, dan Inang Diakones yang akan melayani hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Nah, adik-adik, kita angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 454. Indahnya saat yang teduh. Kita pakai berdiri ya. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang di surga, kami bersekutu di hari dan tempat yang Kau kuduskan ini, menaikkan doa syukur, mengenang segala rahmat dan kemurahan Tuhan, dan mendengarkan firman-Mu. Kami mohon kepadamu, berilah Roh-Mu yang kudus ke dalam hati, agar kasih dan kebenaran yang dikerjakan oleh anak-Mu Yesus Tuhan kami, tetap berkumandang dan bercahaya dari dalam hati kami. Jadikanlah kami garam dan terang bagi dunia di sekitar kami. Mampukanlah kami
menjadi saksi dan pelayan kebenaran yang setia dan rendah hati sampai akhir hidup kami. Tolonglah kami agar selalu menyangkal diri, memikul salib kasih, dan selalu bergembira mengharap pertolongan-Mu di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bersama-sama kita mengucapkan, Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Untuk hukum Taurat kita pada minggu hari ini terambil dari hukum Taurat yang ke-8. Demikian bunyinya, janganlah engkau mencuri. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, jangan kita mencuri uang atau harta sesama manusia, atau mempergunakan tipu daya untuk menjatuhkan dan ada usaha dan niaga sesama manusia untuk kepentingan kita. Kita harus membantu memajukan usaha mereka serta memeliharanya. Bersama-sama kita mengucapkan, Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Nah, untuk kali ini kita mendengarkan persembahan pujian dari anak-anak sekolah minggu Forum 4 dan bersama sekolah minggu melalui durasi berikut ini. Ya Bapa Tuhan kami di surga, Engkau maha kasih dan benar, berkat-Mu melimpah dan kekal selama-lamanya. Kasihanilah kami ya Tuhan, lupakanlah segala kejahatan dan dosa kami. Kami sering berbuat dosa terhadap Engkau dan membangkitkan amarah-Mu.
karena kami sering melanggar hukum-Mu. Limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami dan berkatilah kami dengan pertolongan-Mu. Ya Tuhan Allah, sumber kebahagiaan kami. Kita bersama-sama mengucapkan, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang salah kepada kami. Amin. Adik-adik di rumah, untuk epistel kita minggu ini, ayat hafalan kita terambil dari Sada Musa 40 Sada ayatnya yang ke-40 siang. Kita akan mendengarkan ayat hafalan tersebut dari anak-anak sekolah minggu Horong 3 melalui video berikut ini. Sada Musa 40 Sada ayat 40 sia. Jadi sobokon rihitna di pasir ni laut, hina godang ni emena pinaguk-guk ni si Josepi. Pola di pasohot muse mamilangi aidang be habilangasa. Jadi sobokon rihit na di pasir ni laut, hago godang ni emena pinakut Josepi. Pola di pasohat muse mamilangi endang be nabi langansa. Jadi sobokon rihitna di pasir di laut, hago godang ni emena pinagugu ni si Josepi. Pola di pasohat muse mamilangi endang be nabi langansa. Jadi sobokon rihitna di pasir di laut, hago godang ni emena pinagugu ni si Josepi. Pola di pasohot musim mamilani, endang be hadilangansa. Jadi sobokon rihitna di pasir ni laut, hago godang ni emena pinagugu ni si Josepi. Pola di pasohot musim mamilangi, endang be habilangasa. Jadi sobokon rihit na di pasir di laut, hago godang ni emena pinaguk ni si Josepi. Pola di pasohot musim mamilangi aindang behamilangansa. Jadi sobokon rihit na di pasir ni laut, hago godang ni emena pinanggugug ni si Josepi. Pola di pasohot musim mamilangi aindang be habilangansa. Bersama-sama kita mengucapkan, berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Kali ini kita akan menyanyikan satu lagu lagi yang berjudul Kasih Setiamu. Kita nyanyi sama-sama, kita bangkit berdiri. Kasih setia
bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Baik, kita mendengarkan pengumuman yang akan disampaikan oleh kakak-kakak guru sekolah. Nah, adik-adik sekolah minggu, untuk pengumuman kali ini yang akan disampaikan oleh abang dan kakak sekolah minggu, yang pertama kami mengucapkan selamat ulang tahun untuk anak-anak sekolah minggu yang berulang tahun dari tanggal 14 sampai dengan 21 November, yaitu ada Gracia Tumanggor Dan absen Manurung, Nevan Aritona. Dan kami dari guru sekolah minggu juga mengucapkan buat adik-adik yang mungkin saat ini lagi berulang tahun tapi kami belum sebutkan namanya, kami juga mengucapkan selamat ulang tahun. Semoga panjang umur, Sehat selalu dan diberkati Tuhan. Dan ingat untuk selalu mengucap syukur apa yang telah diberikan Tuhan. Dan untuk pengumuman berikutnya apa kakak? Nah, adik-adik, ayat hafalan untuk minggu ini khusus orang 4, yaitu Matius 5 ayat 10. Videonya dikirim ke WA orang 4 bang ya. Orang 4. Paling lambat Hari Rabu jam 10 malam. Jadi untuk ayat hafalan kita kali ini khusus untuk anak-anak sekolah minggu orang 4 yang diambil dari Matius 5 ayat 10. Ingat adik-adik ya. Dikirim ke WA Horong 4 paling lambat hari Rabu jam 10 malam. Nah, untuk pengumuman berikutnya kita tidak henti-hentinya dan tidak lupa untuk selalu mengingat untuk protokol kesehatan yaitu 5M. Salah satunya adalah rajin mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. Oke, jadi jangan kumpul-kumpul mudah. Dan yang kelima adalah mengurangi mobilitas. Jadi usahakan untuk tetap stay di rumah, untuk bersama-sama dengan bapak, mama, opung semua bersuka cita di rumah, dan selalu ingat makanan bergizi dan berdoa kepada Tuhan. Itu adik-adik. Oke. Nah, adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita menyanyi Aku Anak Terang. Nyanyi semua adik-adik ya. Kita bangkit berdiri, kita nyanyi sama-sama dengan penuh sukacita. Kita gerak ya. Aku anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Yesus yang jadikanku. Aku anak terang, aku tak mau berdusta. Aku anak terang.
Adik-adik sekolah minggu yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Bapa yang maha baik, terpujilah Engkau Tuhan atas segala kebaikan-Mu yang senantiasa memberikan kepada kami sukacita, sehingga kami dapat beribadah pada hari Minggu ini. Dan kami Tuhan percaya Tuhan memelihara hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh bersukacita di dalam ibadah kami. Ya Bapa, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan jaga hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat mengerti dan melakukannya di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa yang maha baik. Inilah doa kami di dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Apa kabarnya? Luar biasa, fantastik. Yes. Pasti adik-adik sekolah minggu di rumah masing-masing dalam keadaan ceria, sehat, dan juga semangat. Adik-adik sekolah minggu yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita mendengarkan cerita Alkitab kita pada hari ini, kita membaca firman Tuhan ya. Adik-adik sekolah minggu yang telah menyediakan Alkitabnya, kita buka Matius pasal yang kelima, ayat yang ke-13 sampai kepada ayat yang ke-16. Matius pasal 5 ayat 13 sampai ayat yang ke-16. Kita sama-sama membaca, demikianlah firman Tuhan. Garam dunia dan terang dunia. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Sampai sedemikian jawab pembacaan firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua pasti mengenal garam ya. Ya, pasti mengenal garam. Garam ini adalah penyedap rasa bagi makanan kita. Garam juga penting untuk apa? Untuk mengawetkan makanan. Nah, kemudian garam juga penting kalau di dunia kedokteran juga itu penting, NaCl ya. Dan kemudian banyak sekali guna garam ini. Bahkan ada juga mengatakan garam itu bisa mengusir contohnya ular dan lain sebagainya ya. Jadi kenapa sebenarnya garam itu penting? Nah, karena garam itu kalau di makanan memberikan rasa yang sedap. Kalau kita makan tanpa garam rasanya hambar. Nah, kalau Inang tanya, garam itu rasanya apa? Asin, iya. Tapi kalau garam itu berlebihan juga, wah bisa jadi hipertensi ya. Dan kemudian gak enak. Nah, tadi Inang sudah tanya, apa itu garam? Sudah jelaskan, apa itu manfaat garam. Nah, ketika Tuhan Yesus juga mengatakan bagi kita di dalam firman-Nya hari ini mengatakan, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang lain. Nah, apakah Tuhan Yesus bisa mengubah kita jadi garam? Bukan itu maksudnya ya. Kuubah kau jadi garam, terus jadi garam dong. Bukan. Tapi Tuhan ingin mengajari kita seperti fungsi garam. Nah, tadi Inang mengatakan kalau garam itu membuat makanan lebih lezat, lebih sedap. Garam itu dapat mengawetkan makanan mentah, akhirnya bisa lama bertahan. Garam itu juga penting untuk apa? Untuk ada juga digunakan dalam dunia pengobatan ya. Jadi Tuhan Yesus ingin meminta kita seperti fungsi garam itu. Nah, tapi kalau garam itu menjadi tawar, tadi garam itu rasanya asin. Tapi kalau tawar berarti tidak ada gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Karena apa? Tidak ada lagi gunanya. Nah, bagaimana kita dapat menjadi garam? Nah, itu pertama. Yang kedua, Tuhan mengatakan kepada kita,
kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Betul, sudah di atas gunung berarti dia di ketinggian, orang bisa melihat. Nah, kemudian dikatakan lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dia sehingga menerangi semua orang di dalam rumah. Nah, ketika Tuhan Yesus menyatakan kepada kita, menyuruh kita untuk menjadi terang, karena apa? Terang itu berfungsi untuk apa? Menyinari, memberikan, contohnya kalian bisa melihat inang sekarang. Karena apa? Karena ada cahaya. Nah, menyinari kegelapan sehingga kita dapat melihat, oh ini letaknya ini, di sini letak buku. Kita juga dapat berjalan ketika ada terang yang boleh menerangi kita, menuntun kita. Nah, ketika Tuhan mengatakan orang tidak akan menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dia sehingga menerangi semua orang yang ada di rumah. Nah, kalau gampangnya bisa diingat adik-adik sekolah minggu, kalau mati lampu, kita menyalakan lilin. Pernah tidak kita meletakkannya itu di lantai? Tidak tuh. Kita akan meletakkan itu di ketinggian lebih tinggi tempatnya agar ruangan rumah kita bisa diterangi. Nah, lampu yang kita pakai juga di rumah posisinya selalu di atas agar apa? Bisa menerangi ruangan, menerangi sisi gelap yang ada di ruangan kita. Nah, ketika Tuhan mengatakan demikianlah terangmu bercahaya di depan orang supaya semua orang dapat melihat. Nah, ketika cahaya itu kita lihat, lilin itu kita lihat, kita bisa menjadi apa? Melihat tidak terjatuh, kita ruangan yang gelap bisa diterangi. Nah, itulah yang disuruh oleh Tuhan Yesus bagi kita melalui pengajarannya. Dia menginginkan kita menjadi garam yang dapat memberikan rasa, menjadi terang yang dapat menerangi, sehingga bisa menuntun kita berjalan, bisa melihat, bisa menerangi kegelapan yang ada di sekitar kita. Tapi pertanyaannya, bagaimana kakak saya dapat bisa menjadi garam? Bagaimana inang saya dapat menjadi terang? Seperti pelita, atau kita katakanlah ya seperti lilin lah, seperti lilin, seperti cahaya lampu yang dapat menyinari, membantu kita kalau adik-adik membaca, belajar dan lain sebagainya. Nah, bagaimana saya yang masih kecil? Nah, adik-adik sekolah minggu, kalau kita ingin seperti garam yang memang fungsinya itu amat bermanfaat bagi kita, bagaimana caranya? Yang pertama, kita melihat kalau tadi dikatakan garam itu banyak fungsinya, adik-adik sekolah minggu lebih banyak lagi fungsinya. Dapat bermanfaat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Apa? Kenapa? Karena kita lebih jauh, lebih berharga dan lebih luar biasa diciptakan Tuhan dari garam. Ya kan? Karena apa? Nah, waktu Tuhan menciptakan, marilah kita menciptakan manusia itu segambar dan serupa dengan kita. Berarti kita memiliki akal dan pikiran. Maka bila mana kita ingin bermanfaat sama seperti fungsi garam itu, bagaimana? Nah, jadilah anak-anak sekolah minggu yang gemar menolong. Nah, kalau adik-adik sekolah minggu di rumah menolong orang tua, menolong adik-adiknya, menolong kakaknya, baik di dalam pekerjaan atau melihat orang tuanya banyak yang harus kita bantu, itu juga bermanfaat. Kalau kita menolong orang lain, apakah orang lain yang kita tolong itu senang? Pasti dia senang. Dia akan mengatakan, wah baik sekali ini si Uco ini, baik sekali ini anak ini, baik sekali ini temanku ini. Nah, berarti orang yang kita tolong itu bersuka cita. Apalagi agar bisa dapat menjadi garam. Sama seperti garam ini amat dibutuhkan oleh orang lain.
menghargai teman-teman kita, menghargai saudara kita. Dengan bagaimana? Ketika kita menghargai teman kita dengan cara tidak membeda-bedakan. Aku nggak mau berteman dengan ini. Dia itu nggak pintar, bodoh. Dia itu tidak seperti aku, tidak bisa. Tapi ketika kita sama-sama anak-anak sekolah minggu berteman dengan siapapun, tidak memandang dia dari siapa, itu juga bermanfaat, sama seperti fungsi garam ini. Garam tidak pernah mengatakan, saya tidak mau dimasukkan ke itu, ke masakan ini, dia tidak. Tapi dia selalu memberikan rasa yang enak. Ketika anak-anak sekolah minggu menjadi anak-anak yang mau berteman dengan teman-temannya, kau akan memberikan rasa. Pasti bilang, saya senang loh berteman dengan dia, karena dia itu baik orangnya. Dia tidak mau mengejek, dia tidak mau merendahkan orang lain. Nah, kemudian apa lagi? Kalau dikatakan hendaklah terangmu bercahaya di depan semua orang, agar orang melihat perbuatanmu yang baik, memuliakan Bapamu yang di surga. Ternyata kita berbuat baik ini amat penting untuk dilihat orang lain. Kenapa, Inang? Bukan untuk pamer ya. Ketika kita melakukan perbuatan baik, orang akan bisa meniru apa yang kita lakukan itu baik. Ya, kalau contohnya kau sebagai posisimu adik, kau menolong, membantu pekerjaan di rumah, pasti adikmu yang di bawahmu akan belajar seperti itu. Kalau posisimu sebagai seorang kakak, kau melakukan pekerjaan di rumah itu dengan sukacita, adik-adikmu akan meniru itu. Kalau disuruh mama atau disuruh bapak, tidak bersungut-sungut tetapi dengan sukacita, itu akan dapat menular kepada orang lain. Dan itu juga dilihat oleh Bapa di surga. Tadi di ayat 16 dikatakan, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Ketika kita berbuat baik kepada orang lain, menolong orang lain, menghargai orang lain, berbicara dengan baik kepada orang lain, tidak mencelahnya, orang akan mengatakan, ya dia baik ya, wah, puji Tuhan. Pasti dibilang ya, puji Tuhan, luar biasa, dia anak baik. Nah, jadi dipermuliakan Bapa. Karena apa? Kita menjadi anak-anak sekolah minggu yang dapat melakukan hal yang baik, seperti yang dikatakan oleh Tuhan tadi, jadilah garam, jadilah terang. Adik-adik sekolah minggu ingat, ada tadi kalau kita buat contohnya, sebenarnya Tuhan Yesus waktu mengajarkan ini sudah jelas ya, tentang garam, tentang terang. Tapi kita bisa belajar dari lilin. Kalau lilin itu kita nyalakan ketika mati lampu, dia itu rela meleleh untuk menerangi rumah kita yang gelap ketika mati lampu. Nah, demikian berarti itu pengorbanan yang luar biasa tuh. Nah, itu juga bisa kita temukan dari siapa? Dari siapa? Ayo. Wah, pasti adik-adik sekolah minggu menjawab. Dari siapa? Dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu adalah garam bagi dunia. Tuhan Yesus itu adalah terang bagi dunia. Bagaimana, Inang? Ya, Tuhan Yesus itu adalah garam dan terang dunia bagi kita melalui apa? Dia mengasihi kita, dia menghapus dosa kita, dia mati untuk kita. Nah, jadi Tuhan menerangi kita toh, seharusnya kita ini jatuh di tempat gelap. Kalau di tempat gelap itu berarti di dalam dosa, di dalam maut. Tetapi Tuhan memberikan terang bagi kita. Melalui terang apa? Melalui kematiannya, menyelamatkan kita. Harusnya kita itu jatuh ke dalam dosa. Nah, tapi Tuhan angkat kita. Dia tunjukkan kita ke jalan terangnya. Kemudian Tuhan memberikan kepada kita sukacita melalui apa? Kita ini sebenarnya mati, tidak ada rasanya.
Tapi ketika Tuhan memberikan rasa bagi kita melalui apa? Kasih sayangnya. Dia angkat kita menjadi anaknya. Maka kita menerima anugerahnya yang luar biasa. Anugerah apa, Inang? Tuhan mengasihi kita. Dia sangat mengasihi anak-anak sekolah minggu. Dia tidak bilang, aku tidak kasih, nggak mau aku mengasihi ini. Dia tidak memandang rupa. Tapi dia angkat kita, dia berikan rasa bagi kita. Rasa apa? Rasa kasih sayangnya. Sama seperti garam tadi. Jadi adik-adik sekolah minggu itu luar biasanya daripada Tuhan Yesus Kristus. Maka adik-adik sekolah minggu, selama masih ada kesempatan, mari, aku mau seperti garam yang banyak fungsinya. Aku mau seperti pelita, seperti cahaya yang bersinar, yang menyinari, yang menolong orang lain, yang bersuka cita, yang tetap berbuat baik di dalam hidupku. Harus saya belajar dari masa kecil saya. Karena apa? Saya mau seperti Tuhan Yesus yang menerangi hati dan pikiran saya, yang menjadi garam bagi saya sehingga saya diangkat menjadi anak-anak kesayangannya. Adik-adik sekolah minggu, kiranya firman Tuhan yang kita dengar pada hari ini dapat dilakukannya di dalam kehidupan kita masing-masing. Dimulai dari mana? Dimulai dari rumahmu, ya. Nanti dari rumahmu, dari sekolahmu, dari tempatmu bermain. Jadi sama tadi seperti lagu kita. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di mana lagi ya? Di gereja. Kemana ku pergi, berarti kita harus jadi terang. Oke? Setuju? Setuju. Aku anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Yesus yang jadikanku. Aku anak terang, aku tak mau berdusta. Aku anak terang, taat yang Tuhan perintah. Bagaimana katanya lagi? Terang di rumah, terang di sekolah, terang di rumah, di gereja, kemana ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja, kemana ku pergi. Nah, jadi itu luar biasanya. Ketika kita menjadi terang, semua akan datang kepada kita. Ketika kita menjadi garam, semua akan membutuhkan kita. Nah, itu tadi yang dikatakan di ayat 16 itu. Sehingga semua orang dapat melihat cahayamu dan akhirnya memuliakan Tuhan. Nah, jadilah jadi anak-anak sekolah minggu yang disayangi oleh teman-temanmu, yang dirindukan oleh teman-temanmu dengan berbuat baik dan jadi terang dan garam di dalam kehidupan kita masing-masing. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa yang Maha Baik untuk firman-Mu yang kami dengarkan pada hari Minggu ini, yang mengajarkan kami seperti garam dan terang dunia, agar kami ya Tuhan di dalam kehidupan kami bermanfaat bagi orang-orang yang di sekitar kami. Jadikan kami Tuhan menjadi terang Tuhan melalui pimpinan daripada Roh Kudus-Mu, sehingga kami anak-anak sekolah minggu dapat melakukan perbuatan baik, menjadi anak yang turut akan firman-Mu, dengar-dengaran nasihat kepada orang tua kami, sehingga itu akan menghantarkan kami menjadi anak-anak terang, menjadi garam di tengah-tengah kehidupan kami. Pimpin kami ya Tuhan. Kami berdoa buat seluruh teman-teman kami yang berulang tahun. Biarlah Tuhan yang memberikan kesehatan dan umur yang panjang, memberkati tumbuh kembang dan sekolah mereka. Kami berdoa juga kepada teman-teman kami, bila mana mereka Tuhan dalam keadaan sakit, kiranya Tuhan memberikan kesembuhan. Berkatilah orang tua kami, berkatilah guru-guru sekolah minggu kami, berkatilah gereja kami, berkatilah seluruh orang-orang yang kami kasihi. Demikian juga dengan anak-anak di seluruh dunia ini yang bersama-sama beribadah ya Tuhan. Kiranya Tuhan jagai dan lindungilah mereka. Kami menyerahkan hidup kami ya Tuhan ke dalam tangan-Mu, dan inilah doa kami, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, kita tadi sudah mendengarkan khotbah yang luar biasa dari Inang Diakones. Kali ini sebelum kakak-kakak sekolah minggu memberikan tugas berikutnya, kita akan lihat dulu tugas minggu lalu tentang kreativitas membuat celengan. Video berikut ini.
tugas minggu ini kita mewarnai dan membuat kolase Bang ya. Membuat kolase. Karena tema kali ini kita tentang terang, kita mengambil simbol terang itu adalah lilin. Nah, untuk horong 1 dan 2 apa Kakak? Kalau nomor 1 khusus mewarnai Bang ya. Mewarnai nanti ini lilinnya dihiasi dengan apa? Diwarnai dengan cantik ya adik-adik ya, diwarnai dengan cantik. Dihiasi ya dia. Nah, untuk horong 3 dan 4, kolasenya sama juga, lilin. Nah, lilinnya di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, tapi untuk kolasenya kita gunakan barang-barang yang barang bekas, misalnya daun-daun kering atau apa aja, jangan yang dibeli ya. Oke? Bahan-bahan yang ada di sekitar kita. Bisa lihat yang di dapur atau apa, atau ada pohon daun kering, silahkan sesuai dengan kreativitas masing-masing ya. Yang paling lambat hari Rabu jam 10 malam. Nanti kalau untuk link gambarnya akan kita kirimkan ke WA horong masing-masing. Nah, tiba saatnya kita akan memberikan dengan sukacita, dengan penuh ucapan syukur berkat yang Tuhan telah berikan kepada kita. Kita akan angkat satu pujian dari Kidung Jemaat 403, Hujan Berkat Akan Tercurah. Kita siapkan persembahannya ya. kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin.
kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan kau dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Adik-adik sekolah minggu, sebelum kita tutup ibadah, kita bernyanyi dari UND 518 Marsinon dan Tuhan.